Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Shalom. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Thank you. Yakobus Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Shalom. Yakobus 2 ayat 22a berbunyi, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. God bless you. Yakobus 2 Nah, ayat 22a bahwa iman bekerja sama dengan perbuatanmu. Shalom adik-adik di rumah, ketemu lagi nih bareng Kak Vira. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? 2 hari lagi kita mau memperingati hari apa? Benar adik-adik, kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti Kak Anju akan mengajak adik-adik main games online di Zoom nih. Kita seru-seruan bareng. Nah, sebelum nanti seru-seruan bareng dengan Kak Anju main games online di Zoom, adik-adik ikutin ibadah online dulu ya bareng Kak Vira. Nah, kalau gitu kita mulai sekolah minggunya ya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau memberikan sukacita yang besar untuk kami. Sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu. Pimpin kami agar kami mempunyai sukacita yang lebih dan lebih besar untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Kak Vira mau ajak adik-adik nyanyi satu pujian Kudaki-daki.
Kak Vira bakal firmannya sebentar, soalnya kita bakal games online bareng Kak Anju di Zoom. Sebelum dengerin Kak Vira firman, kita berdoa dulu ya. Adik-adik boleh ikutin Kak Vira berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tanpa kurang satu apapun. Kami percaya Bapak itu semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai sekolah minggu, mendengarkan firman dan memulai semua aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati kami agar kami dapat mengerti tentang apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Kak Vira merasa sedih deh. Soalnya Kak Vira itu tiba-tiba ingat kalau dulu Kak Vira juga pernah punya orang yang paling Kak Vira sayangi, yaitu pamannya Kak Vira. Kemudian dia meninggal adik-adik karena sakit. Saat itu perasaan Kak Vira sangat sedih, sangat takut kehilangan pamannya Kak Vira, dan merasa kenapa Tuhan begitu cepat mengambil pamannya Kak Vira. Nah, bagaimana nih dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga pernah seperti Kak Vira, kehilangan orang yang sangat adik-adik sayangi? Apa adik-adik juga merasa sedih? Terus merasa takut kehilangan dan tidak bisa ketemu lagi? Atau merasa Tuhan itu tidak adil karena kok cepat banget ngambil orang-orang yang adik sayangi? Nah, ternyata nih adik-adik, Kak Vira juga mau cerita. Bukan hanya adik-adik dan Kak Vira yang pernah mengalami kehilangan orang-orang yang sangat dicintai. Ternyata perempuan yang ada di Sunem ini juga pernah mengalaminya. Dia juga kehilangan anak satu-satunya yang paling dia sayangi. Saat itu adik-adik, Nabi Elisa melakukan perjalanan ke Sunem. Nah, di Sunem ini Nabi Elisa itu tinggal di rumah seorang perempuan yang lumayan sangat kaya adik-adik. Dia memiliki semuanya, rumahnya juga besar, dan di sana Nabi Elisa itu disiapkan kamar yang bagus sekali untuk Nabi Elisa tinggal. Setelah Nabi Elisa melihat, dia itu rumahnya besar, serba berkecukupan, tapi ada satu adik-adik yang kurang. Perempuan itu belum memiliki anak. Kemudian Nabi Elisa bilang kepada perempuan itu, tahun depan kamu akan memiliki anak. Dan benar adik-adik, setahun kemudian perempuan tadi melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah anak itu bertumbuh besar, kemudian dia pergi ke ladang gandum milik ayahnya. Dan tiba-tiba adik-adik, perempuan itu mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Anak itu tiba-tiba tidak bernafas dan mati adik-adik. Perempuan itu sangat sedih. Kemudian dia berkata, aku harus mencari Nabi Elisa sekarang. Kemudian dengan membawa keledai adik-adik, dia pergi mengendari keledai yang sangat cepat. Dia pergi mencari Nabi Elisa. Dan pada saat di sana, dia panggil Nabi Elisa adik-adik. Nabi Elisa, Nabi Elisa, anakku sudah mati. Dengan sangat terkejut, Nabi Elisa keluar. Apa yang kamu katakan? Lalu perempuan itu berkata kepada Nabi Elisa, ya adik-adik. Nabi Elisa, pada saat aku ke ladang gandum, aku melihat anakku jatuh. Kepalanya sakit dan kemudian dia mati. Kenapa hal ini terjadi kepadaku? Apa yang harus aku lakukan? Perempuan itu bilang begitu adik-adik kepada Nabi Elisa. Dia juga berkata begini, aku tidak pernah meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki diberikan kepadaku. Tetapi kenapa setelah Tuhan memberikan anak laki-laki kepadaku, mengapa dia mengambil anak yang paling aku sayangi? Mengapa engkau memberikan aku harapan kosong, Nabi Elisa? Setelah mendengar cerita dari perempuan itu, kemudian Nabi Elisa menyuruh Gehasi, adik-adik. Gehasi ini merupakan pengikut Nabi Elisa. Dia menyuruh Gehasi untuk meletakkan tongkat ke atas anak itu dan bilang bahwa
dalam nama Tuhan Yesus, anak itu akan bangkit. Namun perempuan itu bilang nih adik-adik, tidak Nabi Elisa, aku tidak akan pulang bersama Gehasi jika engkau tidak bersama denganku. Kemudian Nabi Elisa pun ikut adik-adik bersama perempuan itu dan Gehasi. Pada saat sampai di rumah perempuan itu, kemudian Gehasi meletakkan tongkat di atas anak itu dan kemudian berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan bangkit. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Anak itu tidak bangkit dan hidup sama sekali adik-adik. Kemudian Nabi Elisa berdoa, dia berlutut, kemudian dia meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kepadamu, bangunkanlah anak ini. Dan seketika itu juga, anak itu bersin adik-adik sebanyak 7 kali. Haci! 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 Sebanyak 7 kali anak itu bersin adik-adik. Kemudian anak itu bangkit dan bangun. Dia memeluk ibunya dan menangis adik-adik. Adik-adik, ternyata Tuhan itu mendengar doanya Elisa. Nah, apa yang tidak mungkin terjadi atau mustahil dengan kuasa Allah, ternyata anak itu bisa bangkit dan hidup kembali. Nah, adik-adik juga percaya ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan harapan kosong kepada kita adik-adik. Karena kuasa Allah itu tuh nyata dalam setiap kehidupan kita, jika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik, Kak Vero udah selesai cerita nih, kalau gitu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah memberikan harapan kosong kepada kami. Dan kami mau datang dengan sungguh-sungguh untuk mencari Engkau, mencintai Engkau lebih dan lebih. Biarkan kami, Bapa, mempunyai iman yang besar dan terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, ku mau menyatakan bahwa ku mengasihi-Mu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku mau menyatakan bahwa ku mengasihi-Mu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Kau, Yesus, ku
cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Kau segalanya bagiku. Nah, adik-adik yang udah makin gak sabar nih ikut games online bareng Kak Anju di Zoom setelah dengerin firman dari Kak Vira. Nah, sekarang Kak Vira mau kasih ayat hafalan dulu nih untuk minggu ini. Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Kak Vira ulang sekali lagi ya. Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Betani Lampung Junior. Imanmu semakin besar dan semakin bertumbuh di atas pengharapanmu.